Poco X3 NFC dan ketersediaannya di Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang di channel Heidi. HP ini belakangan lagi hype banget dan banyak yang ngincer. Dan flash sale-nya juga udah dilakukan. Flash sale pertama hari Jumat lalu pada tanggal 23 Oktober. Kalian udah dapat apa belum? Gue mau cerita dulu nih. Jadi malam sebelum flash sale gue dapat F-code atau kode unik supaya nggak rebutan pas waktu flash sale. Jadi kayak ada jalur khusus buat beli. Nah malam itu juga karena gue senang banget, gue langsung purchase pakai F-code-nya. Tapi ternyata belum bisa, mungkin karena flash sale-nya belum dimulai. Kemudian di besok paginya gue mau coba lagi dan masih belum bisa juga. Terus karena gue kerja malam, akhirnya gue tidur. Nah jam 1 siang gue bangun, terus langsung gue coba lagi. Flash sale-nya udah berjalan dan mungkin udah pada sold out. Jadi gue langsung ke websitenya Xiaomi buat langsung pakai F-code-nya. Ternyata masih belum bisa juga. Handphonenya udah gue add to cart, tapi pas gue lakukan pembayaran itu nggak bisa. Artinya stoknya nggak ada. Di sini gue heran juga ya, kenapa kok stoknya bisa habis, padahal seharusnya kalau F-code itu semacam udah disiapkan dan harusnya udah di-keep, karena ini semacam jalur khusus dan supaya kita nggak rebutan pas flash sale. Buat gue ini jadi catatan Xiaomi banget, karena Xiaomi udah 10 tahun di Indonesia dan seharusnya udah ngerti banget gimana pasar Indonesia. Dan mengenai ketersediaan barangnya ini juga sering jadi masalah dari tahun ke tahun. Bahkan Redmi 9A pun sebelumnya gue mau beli itu nggak pernah ada di websitenya dan di akun-akun resminya di toko-toko online. Sampai akhirnya gue beli di toko offline-nya. Jadi Xiaomi ini di pasar Indonesia selalu bikin hype dengan handphone-handphonenya dan harganya terjangkau dengan spesifikasi yang diberikan. Cuman tentang ketersediaannya ini seringkali jadi masalah. Gue nggak tahu ada masalah apa di Xiaomi sampai kayak gini. Ini sebenarnya jadi catatan penting banget buat mereka kalau mereka pengen penjualannya sangat bagus atau mereka mau sharing market kali kesaingannya ya. Dan kemudian gue konfirmasi lagi ke orang Xiaomi-nya, katanya memang stoknya sudah habis. Jadi gue harus melakukan di flash sale kedua nanti tanggal 29 Oktober. Dan besoknya maghrib banget ketika gue mau sholat, terus teman gue nelpon, dia ada di counter Xiaomi dan bilang katanya ada 1 unit kalau gue mau, itu pun yang 664 GB. Dan gue bilang oke, ambil aja buat gue karena gue mau bahas. Ya akhirnya dengan bantuan teman gue yaitu Bang Jo Review, dia ngebeliin Poco X3 nya, yaitu yang ini unitnya, ini yang 664 GB. Dan terima kasih banget buat Bang Jo Review yang udah rela ngantri kemudian langsung ngirimin handphonenya ke gue. Tapi karena kesibukan akhirnya gue baru sekarang bisa bahas ini. Dan kemarin tanggal 26 orang Xiaomi-nya kontak gue lagi, katanya mungkin udah bisa di-purchase dan gue harus buru-buru kalau mau dapat. Dan gue cek ternyata memang bisa dilakukan pembayaran. Oke, sampai di situ gue agak seneng tapi udah kelewat ya waktunya. Ya di sini gue agak kecewa ya karena seharusnya gue bisa dapat barangnya lebih cepat dan gue bisa bahas di waktu lowong gue sebelumnya. Tapi karena gue harus nunggu, jadinya baru sekarang gue baru bisa bahas videonya. Dan segelintir orang yang diuntungkan dari sistem penjualan kayak gini sebenarnya para tengkulak juga ya. Jadi agak menyebalkan ketika kita atau teman-teman pas mau beli harganya lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Dan ini juga sebenarnya merugikan dari pihak Xiaomi-nya juga. Dan menurut gue memang harus dibenahi sih, entah gimana caranya harus dibenahi sistem yang kayak gini. Oke, langsung aja kita bahas ke kesan pertama gue pakai Poco X3 NFC ini. Ketika gue unboxing, di depannya ini ada logo TAM dan artinya ini 1 tahun garansi resmi Indonesia dari Era Jaya Group. Kemudian di samping kotaknya ini ada sentilan halus buat pesaingnya, yaitu merek sebelah yang nggak ada Google-nya. Dalam kotak penjualannya kita dapat handphonenya, dapat SIM ejector, kemudian dapat buku panduan, dapat case, dan masih ada chargerannya.
Di sini agak unik karena kabel chargernya di ujungnya itu Type-C-nya warna orange dan USB-nya juga kayak gitu. Kemudian ada fast chargernya juga yang lumayan cepat yaitu 27 watt. Dan thank you dengan baterai yang disediakan 5160 mAh ini dengan chargeran 27 watt ini gue coba charger itu dari 30% sampai penuh nggak sampai 1 jam. Secara overall desainnya gue sebenarnya suka ya, walaupun sebagian orang katanya kok logo pokoknya gede banget gitu. Tapi buat gue sih nggak apa-apa. Ini menunjukkan kalau mereka itu bangga dengan logo pokoknya. Terus desainnya secara overall ini original dan mereka punya identity. Kalau buat gue sendiri ini desainnya bukan camat-comot dari yang lainnya, bahkan dari desain Xiaomi lainnya pun ini berbeda. Justru ini malah kalau dipakai ke Poco yang Pro-nya, yang seri atasnya, yang high-end-nya, ini akan sangat bagus kalau backdoor-nya diganti dengan kaca. Gue sangat suka dengan desainnya ini. Frame bodinya terbuat dari aluminium yang bikin ini jadi agak berat ya. Beratnya mencapai 200 gram lebih dan kalau pas mainin lagi sambil tiduran terus jatuh ke muka lumayan berasa agak pengok muka ya. Fitur lainnya yang menarik yaitu adanya dual speaker di harga 3 jutaan ini yang sebenarnya harga 4 juta pun ini HP masih layak ya, tapi di harga 3 jutaan dia ngasih dual speaker itu sesuatu yang bagus. Cuman ada kekurangannya sedikit di belakangnya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ya kemungkinan ini karena efek backdoornya aja, ini backdoornya dari plastik dan bukan plastik yang sangat high quality, jadinya ketika kita nyalain musik itu getarannya sangat kerasa. Tapi overall kalau main game misalnya pakai loudspeaker nggak ngaruh sih karena posisi kita pegang handphone kayak gini, sedangkan lokasi yang getarannya kerasa banget itu ada di sekitar sini. Dan kemudian fingerprint unlocknya ada di samping, ada di tombol on off, dan ini enak banget, reachable buat jempol gue, dibuka tutupnya enak. Dan di bawahnya ini masih ada lubang audio jack 3,5 mm dan ya thank you, ini masih bisa dengerin pakai headphone jadinya. Kemudian dari layarnya, nah ini layarnya jadi kebanggaannya mereka. Jadi panel IPS tapi dibekali dengan 120 Hz. Cuman di sini jadi pertanyaan gue juga, seberapa penting sih 120 Hz ini? Apakah kepake banget dalam keseharian? Main game, nggak semua game bisa 120 Hz buat sekarang ini. Ini sebenarnya ya suatu kelebihan, suatu yang agak mubazir juga gitu. Cuman kalau nggak kayak gitu juga yang namanya teknologi, kalau nggak langsung diterapkan pasti lama jadinya berkembangnya. Dan kemudian ini mungkin 120 Hz di rentang harga segini mungkin akan jadi mainstream ke depannya ya. Yang gue rasain sih sejauh ini 120 Hz nya berasa buat lagi scrolling aja, karena main game pun buat gue cobain di PUBG ternyata nggak pengaruh. PUBG-nya mentok di Smooth Ultra. Selain itu ada fitur Xiaomi bawaan yang mungkin udah biasa banget, yaitu fitur infrared buat remote control. Jadi ini bisa buat remote AC atau TV yang ada di rumah. Dan kemudian ada fitur yang buat sebagian orang ini berguna, yaitu LED notifikasi yang letaknya ada di atas kecil banget di dekat earpiece. Kemudian lanjut dengan performance. Amazing banget, dengan harga 3 jutaan udah dapat 732G Snapdragon. Dan ini setara dengan Pixel 4a gue yang harganya 8 juta. Xiaomi. Oh ya, karena ponsel ini memang ditunjukkan untuk gamer, jadi kalau kita main game di sini ada fasilitas buat turbo gamenya, buat meningkatkan kualitasnya dan juga mematikan notifikasi-notifikasi yang datang. Memang ya, ini HP so far layak banget buat diminati buat teman-teman yang emang lagi mau ganti HP dan dengan harga yang cukup terjangkau tapi dapat fasilitas yang cukup mewah. Nah, kemudian dari sisi kameranya, kamera utamanya dibekali dengan resolusi 64 megapiksel, pixel binning yang di-convert jadi 12 megapiksel. Overall hasil fotonya gue ngerasa biasa-biasa aja. Tapi di kondisi yang agak low light, justru ini jauh lebih bagus ketimbang di kondisi yang terang. Gue nggak tahu kenapa, mungkin memang algoritmanya kayak gitu. Dan kemudian ada kamera ultrawide sebesar 13 megapiksel
Ini juga sama dengan kamera utamanya. Ini agak bagusnya di kondisi low light. Kemudian ada dua buah kamera yang nggak diperlukan, yaitu kamera 2 megapiksel depth sensor dan juga 2 megapiksel kamera makro. Siapa yang perlu 2 megapiksel kamera makro? Gua sih enggak. Dan kemudian kamera selfie-nya sebesar 20 megapiksel. Cukup gede dan hasil fotonya enggak bagus, enggak juga jelek. Kemudian ini dia contoh video yang sebelumnya udah gue rekam buat kamera utama dan juga kamera selfie-nya. Halo semuanya, ini adalah contoh perekaman video dari Poco X3 NFC. Dan ini dia enggak ada fitur OIS-nya, tapi dia pakai EIS, Electronic Image Stabilization, dan ini di perekaman 4K 30 mentok, nggak bisa 4K 60. Kalau yang nanya-nanya, karena gue dapat beberapa pertanyaan tentang kualitas perekaman suaranya, ini bagus atau enggak, kalian sendiri yang nilai. Dan saat merekam ini dia ada tombol untuk ambil gambar juga, bisa sekaligus. Terus ini bisa di zoom sampai 6 kali pecah ya. Dan ini bisa di zoom out. Oh enggak, ini ultrawide nya enggak ikut, jadi ini cuman bisa di zoom aja. Oke. Dan HDR nya teman-teman nilai sendiri. Kalau gue sih lihatnya ini HDR nya cukup oke. Ya, langitnya cukup detail, jelas, dan memang untuk stabilize gambarnya agak kurang ya, tapi cukup lah segini. Ya, kalau ini contoh perekaman video dari front facing kameranya Poco X3 NFC, dan ini ada di 1080/30. Nah, buat suaranya teman-teman kalian nilai sendiri ya, buat vlogging kayak gimana. Dan ini cukup berangin suasananya, banyak kendaraan lalu lalang ya. Teman-teman nilai sendiri untuk kualitas suaranya kayak gimana, perekamannya apakah detail, apakah jelas. Itu HDR nya cukup baik sih gue lihat, langitnya cukup punya detail, nggak blown out. Mungkin karena lagi teduh aja, lagi mendung kayak gini. Ya segitu aja sedikit sharing gue tentang Poco X3 NFC ini. Overall sejauh ini yang gue rasain, first impression gue, ini HP yang cukup layak buat teman-teman cari. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau ikutan flash sale nanti tanggal 29 nanti ada lagi. Kemudian juga kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa coba cari di toko offline-nya, karena seperti pengalaman gue mungkin biasanya akan ada aja, tapi kayaknya nggak akan banyak stok setiap harinya. Dan buat teman-teman yang jauh dari Mi Store-nya, ya terpaksa mau nggak mau harus nyari tengkulak yang harganya agak naik. Ya udah gitu aja, selamat berburu, sampai ketemu di video selanjutnya. Didot pamit. Salam gadget positif, bye bye.